لوجه الله ورضاته وقربه وصوابه من الله سبحانه وتعالى. قال نفعنا الله بعلوم في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله: Alhamdulillah, pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam lindungan rahmatnya, dalam naungan hidayahnya, dan tiada lain nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad diberikan langkah-langkah, dimudahkan kakinya untuk menuju tempat-tempat di mana kita disebut ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka keuntungan besar buat kita yang hadir, yang duduk niat untuk mencari ilmu walaupun sudah tua. Sebab Nabi Muhammad SAW memerintahkan, menganjurkan kepada semua umatnya untuk mencari ilmu mulai kita lahir sampai kita terpendam tangan. Dalam arti apa? Mulai kita lahir, mulai kita kecil, kita dewasa sampai tua, diharuskan dan diwajibkan untuk mencari ilmu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadis, muta'allim kaslan khairun min 700 'abid mujtahid. Orang yang belajar ilmu Allah, belajar syariat Nabi Muhammad, walaupun paling males-malesnya, ujar orang belajar paling kulir-kulirnya, ketika dia mau duduk mendengarkan ilmu, membahas kayak apa syarat-syarat sah sholat, kayak apa syarat-syarat sah wudu, kayak apa batal-batalnya sholat, paling males-malesnya. Misal ada orang, dibang nonton TV di rumah, mending saya duduk di masjid walaupun cuma sekedar duduk. Daripada saya tidur di rumah, mending saya tidur di masjid sambil mendengarkan ilmu. Ada bapak, ujar Nabi Muhammad, orang yang seperti ini paling malas-malesnya orang yang belajar ilmu agama, ilmu syariat Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, duduknya biar walaupun kulir, walaupun malas di majelis ilmu, lebih baik daripada ada orang 700 semuanya sholat dalam keadaan subuh-subuh. Ini keistimewaannya. Orang yang sholat tadi itu 700 orang sholat dalam keadaan khusyuk, sholat dalam keadaan khudu', lebih afdal yang mendengarkan ilmu walaupun kadang-kadang kita sampai terguling-guling, walaupun sampai ngantuk-ngantuk, walaupun sampai keturun, lebih afdal duduknya kita daripada kita sholat ratusan bahkan ribuan rakaat. Ini keistimewaan. Apalagi kesampian-sampian yang sudah tua. Mungkin kalau mereka yang muda nggak mikir, nanti saya bakal mati. Mungkin saya umurnya masih 20 tahun, 30 tahun lagi. Kalau kita ini sudah tua, mau mikir apa kalau nggak mau mikir pahala? Mau mikir apa kalau nggak mau mikir akhirat? Sebab mau nggak mau, sadar kada sadar, biar sudah tua berantakan. Kan ada? Sampai sadari nggak sampai sadari? Sampai mau coba aja ini, aku biar joguan kan kaya are-are. Tiba saiki yo cekot putih kabeh. Aku biar joguan kan nyebut gawe musuh kayu are-are. Tiba aku saiki gak kuat apa-apa. Mau enggak mau. Sadar gak sadar. Oleh karena itu kesempatan bagi sampean ketika ada seorang ustaz yang meluangkan waktunya untuk mencari barokah, mencari pahala. Ini hidayah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kudu sampean tompo. Ibarat kata sampean sekarang diantri makanan, diantri jajan sampe wong, digawa nang ngarepe omahe sampean. Pak, iki ada makanan buat sampean. Kira-kira mau sampean tolak atau sampean terima? Kalau sampean tolak, berarti sampean termasuk orang yang enggak punya itikaf, yang enggak punya terima kasih. Kan seperti itu.
sampean doyan gak doyan, enak gak enak, sing penting ditampa dhisik. Supaya orang senang, kan seperti itu. Begitu juga ketika Allah Ta'ala mengirimkan satu hamba Allah untuk membawa hidayah kepada sampean, minimal sampean topo, sampean cepat nonggen, sampean cepat no fasilitas, maka Allah pun akan gembira ketika sampean menerima nikmat dari Allah tersebut. Apalagi sampean jaga benar-benar, insya Allah kedepannya walaupun semua warga mungkin belum bisa ikut, yang penting pian-pian semuanya dulu. Jangan terlalu mikirkan orang, karena kalau kita mati urusannya bukan orang, pribadi kita. Amun kita meninggal nih, bukan orang yang mau kita cari. Ketika pian sudah mati, mana tetangga ulun, mana saudara ulun, mana orang-orang kampung, bukan itu kesibukan pian. Ketika kita sudah mati, maka kesibukan kita mencari pahala selama kita hidup di dunia. Mencari pahala selama pian duduk di majelis taklim. Orang ngaji ini Pak, gak harus paham, gak harus pian mengerjakan apa yang di dalam kitab, gak mampu pian. Tujuan kita belajar, satu, gak harus paham, dua, gak harus mengamalkan, tapi minimal kita cari barokah duduknya di majelis ilmu. Ini yang kita cari. Insya Allah ulun yakin, amun pian hendak mengerjakan isi kitab seberataan ini, kada mungkin, sebab kita bukan kelasnya. Bujur. Iya. Di dalam rukun sholat disebutkan bahwasanya ada sunnah-sunnah di sholat itu ada 3 tempat. Yang pertama sunnah sebelum kita sholat, yang kedua sunnah di dalam sholat, yang ketiga sunnah setelah sholat. Dan pembahasan kita ini adalah pembahasan sunnah-sunnah di dalam sholat. Jujur, sunnah-sunnah di dalam sholat. Gak harus tiap ketika sampai pelajari sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah di tengah-tengah sholat, sunnah-sunnah setelah sholat, biar kerjakan seberataan. Gak mampu, karena kita ini bukan kelasnya. Tapi yang kita harap adalah berkah ilmunya. Terlebih-lebih biar bisa mengamalkan, ini lebih ajib lagi, lebih istimewa lagi. Gak ada apa-apa, dipahami aja. Ulun ini sudah tuh habib baik, kada bisa mengingat, kada apa-apa. Ulun ini sudah tuh habib baik, kada bisa mengerjakan semuanya sunnah, kada apa-apa. Yang penting biar duduk, insya Allah keberkahannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebab secara tidak langsung Pak, orang yang belajar ilmu agama, mengaji bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tahu kita batalnya sholat, orang yang seperti ini walaupun duduk saja dia, secara tidak langsung pian ini membukakan pintu rezeki pian secara otomatis. Sebab Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis, innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah Ta'ala ini menjamin semua rizki makhluk yang ada Pak. Semua Allah Ta'ala dijamin rezekinya, mulai dari hewan, mulai dari manusia, mulai dari jin, mulai dari makhluk halus. Semuanya butuh makan. Jin butuh makan, manusia butuh makan, hewan butuh makan, tanaman butuh makan. Siapa yang ngasih rezeki? Allah semua yang ngasih rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah semua makhluk yang ada di dunia ataupun yang di langit semuanya dijamin rizkinya oleh Allah Ta'ala tanpa kurang sedikit pun. Ini tapi khusus untuk orang yang mau belajar ilmu agama, yang mau mengaji, yang mau mendengarkan ilmu, dikhususkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jaminan siapa orang yang mau belajar ilmu agama akan dijamin rezekinya lebih khusus daripada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara tidak langsung kita ini membuka kuncinya. Secara tidak langsung kita ini membuka kunci rezeki kita. Kalau kita Pak mau begawe, hendak begawe mengandalkan otak gak bisa, mengandalkan hati gak bisa,
ngandalkan tenaga, nggak bisa, ngandalkan teori, nggak bisa, karena semua rizki hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita tinggal nunggu saja. Pian ini pegawai, kada pegawai dikasih makan sama Allah. Cuma tergantung kekuatan isi hati kita sampai mana. Kekuatan isi hati kita sampai mana. Amun pian nggak yakin bahwasanya pian ini bakal dikasih makan oleh Allah Ta'ala, berarti keyakinan Anda masih di bawah rata-rata. Harus belajar lagi. Bagaimana pian ketika melihat seorang wali? Suatu saat ada seorang wali namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sidin ini dari tekadnya yang kuat, keyakinannya yang kuat, Sidin kalau mau makan minta kepada Allah, kada begawi, kada bergairah, dungo tok. Suatu saat Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini khulwan. Kalau bahasa kita menyendiri, bahasa kita topo. Ngerti topo zaman Jawa gitu. Bahasa kita ini topo, Pak. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini topo nang gunung, peduk ambil 2 orang. Ternyata ada 2 orang sebelum Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kali Syekh Abdurrahman Bajal Haban ditakoni, sampean wiritan begini? Iya, saya baca wirid. Terus sampai makannya ya apa? Saya nggak bingung, saya nggak pasar, saya nggak belanja, saya nggak masak. Terus makannya ya apa? Tinggal saya minta kepada Allah, dikasih makan sama Allah. Hah? Tinggal minta ya Allah, ingkung, ya Allah, soto, ya Allah, rawon, modun. Ini kelasnya orang yang sudah keyakinannya sama Allah ya. Lek kelasnya awake dhewe, kate gak nyambut gawe. Ya Allah, ingkung, bola bini sampai lecet kaki rometku ingkungi. Lek nyembelih ayam. Nah, karena tingkatan kita ini Pak, tingkat menengah ke bawah. Ulama kutu, kiai kutu, ustaz kutu, bagaimana wali. Nah, seperti itu. Nah, makanya kelas kita ini Pak, kelas bawah. Oleh karena itu kita harus yakin dengan kerjaan kita dan juga yakin dengan doa kita. Maka Imam Haddad mengatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim la hasilun ladik. Ini Pak, sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Yang bukan rizkinya pian gak sampai kepada orang. Yang bukan rizkinya pian ini gak bakal sampai kepada pian. Gak bisa. Karena apa? Sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jatah kita itu sudah dibagi oleh Allah Ta'ala. Walladzi qusim lak hasilun ladik. Jatahnya orang gak bisa sampai kepada sampian. Jatah sampian gak bakal ketukar kepada orang lain. Ini sudah jaminan. Maka salah kalau secara akal. Kebanyakan orang mikir, kalau aku kerja sehari dapat 50.000, lek aku ngejak bojoku berarti sehari dapat 100.000. Ini secara akal kita, Pak. Tapi rizki yang dijamin oleh Allah Ta'ala, kalau sampai sehari dapat 50.000, tetap 50.000. Walaupun sampai hakikatnya dapat 100, mungkin sampai gue diembong ban bocor, mungkin gue sampai diembong sepeda rusak. Mungkin kok bojone mulai keseliu kayak pijet saya ketemu yonte. Kan seperti itu. Mungkin kok sampean lorong-lorong untuk kayak tuku obat. Loh kan ini sudah catatan dari Allah. Loh padahal sampean gak tahu keseliu, kok mulai nyebut gawe moro-moro keseliu. Padahal sampean gak tahu pilek, mulai nyebut gawe kok moro-moro pilek. Padahal sampean ban yo sing anyar, tapi kok yo bocor. Karena ini sudah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu jaga ayo majelis yang seperti ini. Walaupun Allah Ta'ala gak memandang isi majelisnya berapa ratus, berapa ribu. Allah Ta'ala gak mandang isinya, gak mandang siapa. Tapi yang dipandang oleh Allah Ta'ala adalah isi hatinya orang yang mau duduk ngaji bareng yang seperti ini. Allah Subhanahu Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini waktu ini kalau seperti ini. Dorong ngaji bab iki ya. Tak barokah nggih, barokah. Kemarin dikatakan sunnah-sunnah di dalam salat yaitu al-jahru fi mawdi'i wal israru fi mawdi'i. Sunnah termasuk daripada sunnah yang ada di dalam salat al-jahru fi mawdi'i. Melafadzkan jahar, cek krungu.
Fi maudhi'i, di tempat-tempat khusus. Gak semuanya harus terdengar orang, tapi wajibnya minimal walaupun kita sholat siang hari ataupun malam hari, minimal kita sendiri wajib mendengar. Ini sudah rukun, gak ada toleransi. Minimal wajib bagi yang sholat si musolli mendengarkan daripada bacaan-bacaan yang wajib. Di antaranya bacaan yang harus terdengar kita sendiri minimal takbiratul ihram, al-fatihah, ya, sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini adalah bacaan-bacaan yang wajib minimal kita dengar sendiri. Minimal kita dengar sendiri. Mungkin sudah dipelajari daripada arkanus sholat. Nah ini sunnah jahar fi maudhi'i, di tempat-tempat yang diharuskan disunahkan untuk kita jahar. Sunnah bukan berarti membatalkan sholat. Kalau sampai sholat maghrib nggak jahar, nggak kedengaran orang banyak, tapi minimal sampai sendiri dengar, sah-sah saja, nggak ada masalah. Misalkan sampai sholat maghrib, Allahu Akbar, jamaah nggak dengar, bagaimana hukumnya? Sah, tapi nggak mendapat pahala sunnah. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita pelajari. Wal israri fi madhi, dan kita juga menyembunyikan atau memelankan bacaan fi maudhi'i, di tempat-tempat yang khusus. Contoh kepada siang, ada waktu tempat siang hari, sholat asar, sholat zuhur, ya kan? Ini kita sunnah untuk sirri, untuk supaya tidak terdengar. Tidak terdengar bukan berarti kita sendiri gak dengar, tidak. Kebanyakan orang salah paham. Ketika dia takbiratul ihram, takbirnya gak kedengeran, cuma tangannya aja gerak. Nah ini gak boleh, karena syarat rukun yaitu takbiratul ihram yang wajib untuk didengar. Begitu juga baca Fatihah. Fatihah minimal, sholat apapun minimal kita sendiri yang mendengar. Intinya kalau sholatnya malam, bacaannya jahar harus kedengaran orang. Kalau sholatnya siang, bacaannya juga harus sirri, gak kedengaran orang. Walaupun itu qadha. Sampai misal qadha isya jam siang, misalkan jam 1, tetap sunnahnya sampean itu sirri. Gak harus sampai duhur, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, qadha isya. Nah, tetap walaupun sampean qadhanya isya ataupun maghrib ataupun subuh, kalau sampean qadhanya di siang hari, maka tetap tidak boleh dijaharkan. Kalau di malam hari disunahkan untuk jahar. Paham ya? Bun, di barokah. Insyaallah nanti Ustaz Anas meneruskan ulun hadir saking nambah faedah, nambah pahala supaya panjenengan juga mudah-mudahan di kampung kita semuanya dikasih hidayah, dikasih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang duduk di sini diberkahi oleh Allah taala, selama pian sehat, selama pian ada kesempatan duduk di majelis taklim, karena tidak ada harapan bagi kita semuanya khususnya yang tua-tua kecuali mengharap kematian dalam keadaan husnul khotimah. Biarlah manusia berkata apa, yang penting kita ingin dinilai oleh Allah sebagai hamba, sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi dengan cara kita belajar ilmu agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, monggo. Masalah bab ilmu atau masalah apa? Ada waktu sedikit 5 menit, monggo yang mau tanya-tanya bebas Pak. Kita alhamdulillah sampai di masjid, ya, di masjid duwe kumpulan kados ngene iki alhamdulillah. Saya di rumah Pak ngajinya itu kafe ke kafe. Saya di rumah ngajinya itu kafe ke kafe, anak muda-muda. Kalau ngaji di masjid gak gelem. Jadi tak ajak ngaji di kafe, ngaji di warung kopi. Tapi tujuannya kita baik. Maka alhamdulillah sampai dikasih nikmat, dikasih hidayah, bisa duduk bareng, insyaallah mungkin istiqomah. Mungkin istiqomah. Fadhal, mau tanya apa? Waalaikumsalam.
Kalau sampai mau nikah, tata cara ta'aruf bukan yang seperti halnya sampai pahami sekarang. Orang banyak memahami ta'aruf itu perkenalan antara laki-laki dan perempuan, mengenali kepribadiannya, mengenali sifatnya, mengenali kebiasaannya. Maka nanti dijak jalan-jalan ke sana, dijak jalan-jalan ke sini, itu bukan ta'aruf namanya. Orang ta'aruf itu secara syariat Nabi Muhammad, pian datang ke rumah dia si perempuan dengan orang tua pian dengan niat memang sampean mau nikahi dia, bukan cuma mau lihat fisiknya dia. Kalau sampean cuma mau lihat fisiknya dia, maka nggak boleh. Maka ketika sampean memang bujur-bujur mau nikah, sampean samperi ke rumah si perempuan, orang yang pian cinta dengan orang tua pian, bujur-bujur dilihat. Bagaimana? Didelok, wajib, harus bagi si laki-laki melihat perempuan. Lek gak ngono, aku kecewa. Didelok, irunge ya apa? Ya, lambene sumping ta ora? Engko pas dikrudungi kena kupinge, ya. Engko pas kena untune, nah seperti itu. Ya harus dilihat. Cukup melihat ya apa? Putih cocok apa ora? Ayune cocok apa ora? Manise cocok, irunge cocok, untune jangkep, motone jangkep, ya kan? Cukup. Seperti itu aja. Mbak harus sampai lihat sak kabeh-kabehane. Ora, Bang. Ditelok, dibayangno, cocok, dilanjut, gak cocok ya wis sampai di situ. Ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang mungkin modern ya, Sekarang ono HP. Ya kan? Delok sih. Fotone ya apa? Ayo ora? Oh ayo. Fotone sampean didelokno. Ganteng apa ora? Ganteng. Ya. Lek mau SMS-an cukup tanya kepribadian, ya. Enggak usah sampai delok sih rambutnya sampai aku Pak Bondol, ya kan. Nah, ini kan berlebihan ini. Ini berlebihan, enggak boleh. Maka melihat secukupnya saja. Adapun koyo arek nom-noman saiki ta'aruf, dikoceng kulon ngetan, ta'aruf dijak nang mall, ta'aruf jak delok orkesan. Iki bukan ta'aruf tapi maksiat. Nah, maksiat. Maka ketika sampai lihat seorang perempuan, ibaratkan menghitbah seorang perempuan, iki padha karo sampean ngredit sepeda motor. Dadi ngredit sepeda motor, iki hakikate nek sampean yo butuh nek sampean. Suatu saat nek sampean telat dicukup di dealer, sampean gak ada apa-apa. Ya enggak? Jadi perempuan yang sampean khitbah itu ibarat perempuan yang sampean ngredit nek kurang lunas gak oleh digawa boleh suratnya. Jadi seperti itu ya. Itu secara syariat Nabi Muhammad SAW. Monggo setunggal malih menawi wonten pun nggih. Insyaallah mungkin manfaat, mungkin barokah. Ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.